Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Selanjutnya, sholawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabiullah Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai ilmu komunikasi dan organisasi. Nah, komunikasi itu apa sih? Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian komunikasi. Baik, langsung saja. Pengertian komunikasi. Di sini ada menurut Janice dan Kelly, komunikasi adalah suatu proses yang dilakukan melalui seseorang atau komunikator yang menyampaikan stimulus dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lainnya. Nah, selanjutnya itu ada menurut Raymond Ross, komunikasi adalah suatu proses menyortir, memilih dan mengirimkan simbol sedemikian rupa sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respons dari pikirannya yang serupa dengan yang dimaksudkan oleh komunikator. Nah, selanjutnya itu ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan maupun berita dari dua orang atau lebih agar pesan tersebut dapat tersampaikan dan dipahami oleh lawan bicara kita. Jadi sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya komunikasi itu adalah proses mengirim, memilih, serta menerima simbol atau pesan dari seseorang atau lebih agar pesan tersebut dapat sampai dan dipahami oleh pendengar maupun lawan bicara. Komunikasi merupakan sebuah kebutuhan mutlak yang harus dimiliki seseorang. Dalam memahami komunikasi dan bagaimana cara membuat proses komunikasi yang baik serta efektif, jadi kita harus dapat bisa memahami apa arti dari komunikasi tersebut. Nah, selanjutnya ada pengertian dari organisasi. Apa sih organisasi itu? Baik, sini saya akan menjelaskan. Dalam artikel 1 ini, penulis akan membahas mengenai komunikasi organisasi. Setelah menjabarkan pengertian komunikasi menurut para ahli, perlu kita ketahui pula makna dan pengertian organisasi berikut ini. Menurut Stephen Robbins, organisasi merupakan kelompok atau kesatuan dalam kehidupan sosial yang dikoordinasikan serta dilakukan dengan sadar yang dibatasi oleh hal relatif yang dapat diidentifikasikan. Sondang Siagian berpendapat bahwa organisasi merupakan bentuk perserikatan atau persekutuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan kerjasama mencapai suatu tujuan tertentu bersama dalam sebuah ikatan yang formal. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya organisasi itu adalah suatu komunikasi antar organisasi atau bisa disebut dengan kelompok yang dimana kelompok tersebut saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, itulah tadi pengertian dari ilmu komunikasi dan organisasi. Jadi kita ulang kembali bahwasanya komunikasi itu adalah sebuah proses komunikasi yang dilakukan melalui seseorang atau komunikator yang menyampaikan stimulus dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Nah, sedangkan organisasi tersebut adalah suatu kumpulan atau organisasi yang dimana di dalamnya kita dapat saling bekerja sama satu antar lain. Nah, baiklah, demikianlah tadi penjelasan mengenai ilmu komunikasi dan organisasi. Semoga kita dapat memahami apa arti ilmu komunikasi dan organisasi tersebut. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Demikian,
penyampaian yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.